Politik semasa perang sangatlah dinamik dan menarik. Kawan bisa menjadi lawan dan lawan pun bisa menjadi kawan. Semua tergantung pada kepentingan yang dianggap paling menguntungkan di satu waktu. Jika sebuah aliansi dianggap sudah tidak mempunyai kegunaan, maka ia akan dibubarkan dan aliansi baru pun dibentuk. Mungkin coy-coy sekalian akan berpikir bahwa jika gonta-ganti kawan dan lawan di masa itu hanya terjadi pada blok non-demokratik seperti fasis maupun komunis. Tetapi di tahun 1920 hingga 1930-an, Amerika Serikat pernah merencanakan sebuah rencana pertahanan yang dibuat untuk mewanti-wanti jika Inggris suatu saat akan menyerangnya. Rencana itu disebut sebagai War Red Plan. Meskipun rencana itu tidak pernah dilaksanakan, namun ia tetap menjadi salah satu rencana paling kontroversial yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga pernah menaruh simpati pada pergerakan partai Nazi di Jerman. Walaupun simpati ini memang belum berada di level pemerintahan. Mereka berbentuk dukungan-dukungan keuangan dan fasilitas. Beberapa pengusaha Amerika memang tercatat masih mempunyai garis keturunan Jerman. Dan para imigran inilah yang paling banyak memberikan dukungan bagi Nazi di Amerika. Dukungan lain juga dibentuk, bahkan diwadahi dalam organisasi seperti German American Band. Anggotanya tercatat mencapai 15.000 orang dan terpusat di kota besar seperti New York. Hubungan yang unik barangkali akan kita temui antara Jerman dan Asia. Sebelum tahun 1937, Jerman amat mesra dengan China Kuomintang. Mereka memberikan perbekalan hingga pelatihan kepada China nasionalis tersebut. Bahkan mengirimkan salah satu jenderalnya yaitu Alexander von Falkenhausen sebagai military advisor. Namun hubungan ini tiba-tiba kandas di tahun 1937 ketika perang antara Jepang dengan China pecah. Jerman memilih untuk memihak Jepang yang lebih mempunyai kemampuan militer daripada China, terutama jika nanti Jerman harus berhadapan dengan Uni Soviet. Akan tetapi hubungan Jerman dengan Jepang juga tidak tanpa halangan. Di tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dan secara otomatis mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat dan juga kemudian Inggris. Kala itu Jerman sedang berperang dengan Uni Soviet dan penyerangan terhadap Moskwa berlangsung dalam tahap awal. Ini adalah masa-masa yang krusial karena di tahun inilah hampir seluruh kekuatan besar dunia mulai berperang satu sama lain. Jerman mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat. Mereka menaruh harapan besar jika Jepang akan melakukan hal yang sama terhadap Uni Soviet. Dengan begitu, konsentrasi Soviet akan terbagi dua, dan pasukan cadangan yang ada di Siberia ataupun Timur Jauh tak dapat dipindahkan ke front Moskwa. Namun harapan itu ternyata kosong. Jerman akhirnya berperang dengan Amerika Serikat, namun Jepang tetap berdamai dengan Uni Soviet. Kerjasama yang salah kaprah ini nantinya terbukti fatal bagi kedua negara. Jerman harus menghadapi perang di dua front dengan dua negara besar di baliknya. Sementara Jepang di akhir perang juga harus menghadapi Uni Soviet yang kala itu sudah mempunyai kekuatan nyaris tak terbendung. Uni Soviet sendiri mempunyai hubungan yang unik baik dengan Eksis maupun dengan sekutu. Pada tahun 1939, Uni Soviet dengan senang hati membagi dua Polandia bersama dengan Jerman. Perjanjian Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani oleh kedua pihak boleh jadi di atas kertas adalah perjanjian non-agresi. Namun banyak pasal-pasal di dalamnya yang hampir membuat kedua negara itu berkoalisi. Dua faham yang berseberangan berkoalisi menjadi satu adalah sebuah kenyataan yang aneh. Keanehan itu pun berlanjut ketika Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk berkoalisi juga dengan sekutu. Amerika Serikat dan Inggris menyatakan bahwa koalisi mereka dengan Uni Soviet memastikan dunia bebas akan segera terwujud. Namun dunia bebas apa yang mereka maksud? Rezim Soviet jika tidak lebih, maka setidaknya sama kejamnya dengan Nazi Jerman. Mereka melakukan operasi terhadap kebebasan berbicara, membunuh orang-orang yang berbeda paham politik, dan juga melakukan genosida terhadap penduduknya sendiri. Itu tentu bukanlah cita-cita sebuah dunia yang bebas. Ketidakharmonisan antara blok Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet terbukti cepat selesai Perang Dunia Kedua usai. Perang dingin yang berlangsung berpuluh-puluh tahun akhirnya membagi dua dunia antara blok Barat dan blok Timur. Semua ini seolah menjadi bukti bahwa tidak ada hal yang abadi dalam persekutuan politik.
Persekutuan hanya ada karena kepentingan sesaat semata. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?